Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Fernanda dengan NIM 26040120140 dari Ilmu Kelautan kelas C 2020. Kali ini saya akan mereview ulang tentang materi Hari H LKM MPD 2020. Dalam personal building ini, kita harus mengetahui minat dan bakat apa yang kita inginkan. Untuk mengetahui minat dan bakat kita, terdapat suatu teori multiple intelligency Howard Gardner. Yang pertama itu logic smart atau kecerdasan logika. Jadi keunggulan logic smart ini biasanya lebih suka perhitungan seperti matematika, fisika, dan juga suka menganalisis sesuatu. Yang kedua yaitu body smart atau kecerdasan kinestetik. Biasanya orang ini suka olahraga, beraktivitas di luar ruangan, dan ia orang yang malas membaca dan memiliki stamina yang lebih daripada orang lain. Yang ketiga yaitu nature smart atau kecerdasan naturalis. Biasanya orang seperti ini lebih suka traveling, hiking, menggali informasi tentang flora fauna, alam, suka ke pantai, ke gunung, dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keberlangsungan alam. Yang kelima ada self smart atau kecerdasan intrapersonal. Biasanya orang ini introvert, lebih suka mengerjakan sesuatu sendiri. Dia kalau melakukan kesalahan pasti introspeksi diri, dan dia lebih suka membaca-baca buku pengetahuan gitulah. Yang keenam ada music smart. Ya, ini kalian tahu lah, dia lebih suka bermusik, bekerja sambil bernyanyi, gampang menghafalkan nada lagu, dan lain-lain. Yang ketujuh ada word smart atau kecerdasan linguistik. Biasanya orang ini lebih suka membaca, menghabiskan waktu di perpustakaan, dan menghafal, dapat mengingat kata-kata aneh, atau dia lebih suka belajar bahasa-bahasa asing. Terakhir ada picture smart atau kecerdasan spesial. Biasanya orang seperti ini imajinatif. Dia dapat tidak kesulitan untuk membaca peta, atau dia lebih suka melihat gambar. Seperti itu. Materi kedua yaitu manajemen waktu. Apa sih itu manajemen waktu? Menurut Atkinson 1904, manajemen waktu yaitu suatu soft skill yang berkaitan dengan semua tindakan seorang individu yang dilakukan secara terencana dan struktur agar dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terdapat 5 prinsip manajemen waktu. Yang pertama yaitu siapkan waktu untuk membuat suatu skala prioritas. Yang kedua, menyusun jadwal. Yang ketiga, bersifat tegas dan asertif. Yang keempat, mempunyai prinsip yang persistensi. Yang kelima, mengefisiensikan waktu yang dimiliki. Apa pentingnya manajemen waktu? Yang pertama, memudahkan kita dalam bekerja dengan adanya skala prioritas. Yang kedua, menjauhkan kita dari depresi dan stres pastinya. Yang ketiga, membantu individu atau organisasi yang berkaitan untuk menjadi lebih maju. Yang keempat, menjadi lebih produktif. Nah, apa sih resiko dari menyepelekan waktu? Biasanya deadline-nya menumpuk. Terus 24 jam terasa tidak cukup. Yang ketiga, kewajiban tidak terpenuhi. Yang keempat, kesehatan menurun. Nah, terdapat tips dan trik nih untuk melakukan manajemen waktu dengan baik. Yang pertama yaitu know your limit. Jadi kalian harus tahu apa kemampuan kalian untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, harus berani bilang say no. Jadi say no ini kalian tidak boleh takut bila ada deadline dan diajak oleh teman.
kalian bilang aja nggak mau, lagi ada tugas. Yang keempat, asking for help is normal. Untuk menanyakan sesuatu itu adalah hal yang normal. Jadi gak usah sungkan untuk minta tolong melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu dasar komunikasi. Jadi ada beberapa kutipan dari ilmuwan. Yang pertama tentang komunikasi, yaitu dari Paul Watzlawick. You cannot not communicate. Jadi semua orang itu pasti bisa berkomunikasi. Seperti ini, kita berbicara ke orang lain itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Yang kedua dari Harold Laswell. Di kutipan ini yaitu who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Yang ketiga ada Lawrence R. Reagan. Communicate can solve all problem. Jadi communication ini dapat menyelesaikan semua permasalahan. Materi yang keempat yaitu kaderisasi dan kepemimpinan. Apa sih itu kaderisasi? Kaderisasi berasal dari kata kader, yang artinya orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam sebuah organisasi. Dan sasi itu adalah proses. Jadi kaderisasi adalah suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi. Dan ada nih kaderisasi di kelautan. Dan bidang akademik berhubungan dengan keilmuan yang dipelajari. Dan yang non-akademik, soft skill dalam berorganisasi. Ada 5 hal yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang pertama, problem solver atau kemampuan memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, critical thinking, kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi sesuatu. Yang ketiga, kreatif. Kreatif ini mampu berpikir atau menciptakan sesuatu hal yang baru. Yang keempat, manajemen people, kemampuan mengatur atau menempatkan orang. Yang kelima ada collaboration skill, kemampuan berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain. Materi terakhir yaitu organisasi, dengan tema organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa yang berisi. Jadi apa sih itu organisasi? Organisasi adalah 2 atau lebih orang yang berada dalam satu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Apa sih fungsi mahasiswa? Fungsi mahasiswa yang pertama itu agent of change, yaitu pergerak perubahan yang lebih baik bagi sekitarnya. Yang kedua, guardian of value, penjaga nilai baik di masyarakat. Yang ketiga, iron stock, generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Apa aja sih organisasi yang ada di Undip? Jadi organisasi yang di Undip banyak banget. Yang pertama ada BEM, Senat, UKM, BSO, dan komunitas yang lainnya. Jadi organisasi mahasiswa ini menjadi sebuah wadah untuk mewakili mahasiswa dalam kegiatan mahasiswa, melaksanakan kegiatan mahasiswa, meningkatkan potensi diri, cara kaderisasi yang unggul, dan mengembangkan dan melanjutkan pengetahuan akademis. Bagaimana sih cara menentukan organisasi yang tepat untuk kita? Yang pertama, kenali minat dan bakat diri sendiri. Yang kedua, cari tahu manfaat utama mengikuti organisasi tersebut. Yang ketiga, cari tahu dampak yang ditimbulkan jika mengikuti organisasi tersebut. Yang keempat, kenali visi dan misi organisasi tersebut. Jadi sekian review materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.